Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'da. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan, akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta kajian tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari yang berbahagia ini Allah berikan kepada kita taufik serta inayah untuk hadir kembali dalam kegiatan yang penuh berkah ini, Majlis Tadabbur Al-Quran, yang merupakan salah satu majlis yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian tadabbur Al-Quran kita yang insya Allah kita akan membahas hari ini, mentadabburi surah Ali Imran ayat 102 hingga ayat 109 insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 122 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman. Sebelumnya di ayat yang sebelumnya, kemarin yang sudah kita bahas, Allah memanggil orang-orang ahlul kitab, ya, mengingatkan mereka kembali untuk beriman kepada Allah, mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, ya. Setelah sedemikian banyak ayat-ayat Allah berikan sebelumnya yang mengingatkan mereka akan kebenaran dakwah Nabi Muhammad dan akan kesalahan mereka, keingkaran mereka, dan mengingatkan mereka kembali akan apa yang ada di dalam dakwah atau ajaran Nabi mereka, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa. Kemudian Allah perintahkan kepada mereka untuk kembali ke jalan yang benar, ya, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di ayat yang berikutnya, di ayat 102 ini, Allah kemudian kembali untuk mengingatkan orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa para sahabatnya, pengikutnya yang ada di Madinah, beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan kita umat Islam yang hadir hidup pada hari ini. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, ya, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih. Ya, kita mungkin sudah sering mendengar istilah kata-kata takwa, ya. Kata takwa itu berarti takut, ya, takut kepada Allah. Ya, mungkin kata-kata takut dalam bahasa Indonesia itu juga berasal daripada kata takwa, jangan-jangan, ya. Ittaqullah, takutlah kepada Allah dan berbuatlah ketaatan kepadanya, ya. Dalam definisi yang sering kita dengar, takwa itu adalah melakukan semua apa yang Allah perintahkan, tentunya yang wajib terutama, dan meninggalkan semua yang Allah larang, ya, berupa dosa-dosa, baik dosa-dosa besar, begitu juga dosa-dosa kecil. Nah, di sini Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dengan sebenar-benar takwa, tidak takwa yang pura-pura, tidak takwa yang setengah hati, tetapi takwa yang sebenar-benar takwa. Di dalam Tafsir At-Tabari dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan sebenar-benar takwa itu adalah haqqa khaufi, dengan sebenar-benar takut kepada Allah. Ya, tentunya berbeda antara takut kepada Allah dengan takut kepada makhluknya. Kalau takut kepada makhluk, biasanya manusia itu menghindar daripada orang yang dia takuti, ya. Dan ketika orang itu takut, ketika dia bertemu, dia merasa tidak aman, ya, merasa gemetar dan ketakutan akan mendapatkan siksaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Akan tetapi beda dengan takutnya kita kepada Allah. Ketika seorang hamba takut kepada Allah, maka dalam takutnya itu bercampur rasa harap, ya, rasa cinta, dan rasa-rasa yang menginginkan supaya dia dekat selalu dengan Allah tersebut, ya. Bahkan ketika seorang bertakwa kepada Allah, dia merasakan ketika dia bertakwa dan beribadah kepada Allah, dia justru merasakan Allah itu dekat dengannya, Allah itu membersamainya. Jadi berbeda dengan takutnya manusia kepada makhluk. baik itu kepada manusia, kepada hewan, atau kepada makhluk halus dan lain
sebagainya yang biasanya membuat orang itu ingin segera berlepas diri daripada sesuatu yang dia takuti itu. Tapi berbeda dengan takutnya kita kepada Allah, justru ketika kita merasakan takut kepada Allah, kita ingin mendekat kepadanya, kita ingin mendapatkan ridhonya, kita ingin mendapatkan cinta dan kasih sayangnya. Nah, dalam kitab Tafsir At-Tabari dijelaskan pengertian haqqa tuqatih itu adalah sebenar-benar takwa itu adalah ayyuta'u fala yu'sa. Bahwasanya Allah itu kita taati semua yang Dia perintahkan, fala tu'sa, dan tidak dibuat maksiat kepadanya. Artinya tidak kita maksiati, tidak kita langgar apa yang dilarang. Apa yang disuruh kita kerjakan. Apa yang dilarang maka kita tinggalkan atau kita jauhkan. Itu pengertian takwa. Kemudian wa yushkaru fala yukfar. Yang kedua, Allah itu disyukuri nikmat-nikmatnya, pemberiannya, fala yukfar, dan tidak kufur seorang hamba itu atas nikmatnya. Jadi yang pertama adalah beribadah, menjauhi larangannya. Yang kedua, babnya ada konteksnya adalah bersyukur kepada Allah. Tidak menyia-nyiakan nikmat-nikmatnya ya, dan tidak kufur terhadap nikmatnya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah wa yuzkaru fala yunsa. Setelah kita beribadah, menjauhi perbuatan maksiat, kemudian yang kedua bersyukur atas nikmat-nikmatnya dan tidak kufur terhadap nikmatnya. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa mengingatnya, berzikir dengan lisan, dengan hati, fala yunsa, dan kemudian tidak melupakannya sama sekali atau tidak pernah melupakannya, senantiasa mengingatnya dalam berbagai keadaan. Sebagaimana dalam surah Ali Imran yang nanti juga akan kita tadabburi, Allah mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, atau di dalam keadaan berbaring sekalipun. Jadi Bapak dan Ibu, ini yang dimaksud dengan takwa ya, sebenar-benar takwa. Tentunya Bapak dan Ibu rahimakumullah, sebagian kita mungkin merasakan, ya Allah, betapa beratnya menjadi seorang manusia yang bertakwa kepada Allah. Ya, bertakwa dengan sebenar-benar takwa sepanjang waktu, sepanjang masa, yang mungkin sebagian merasakan kita ini kan manusia ya, dibekali oleh Allah dengan hawa nafsu. Ya, manusia itu juga makhluk yang lemah. Ya, ada qarin, ada syaitan yang menggoda dan segala macam. Tetapi perintah Allah begitu berat yang memerintahkan kita untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Nah, kemudian makanya dalam penjelasan tafsirnya ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini dihapuskan ya secara hukum. Artinya Allah tidak lagi membebani hambanya untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa seperti yang tadi kita jelaskan. Ada yang mengatakan, para ulama mengatakan ayat ini dihapuskan hukumnya, hukum dari sisi takwanya itu dihapuskan atau dimansuhkan oleh, dinasakh oleh ayat At-Taghabun ayat 16. Di situ Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan semampumu saja. Jadi tidak sebenar-benar takwa yang dalam artian sejak bangun di pagi hari, kemudian sholat subuh, lanjut lagi zikir, lanjut lagi sholat duha, setelah itu baca Quran lagi ya. Kemudian i'tikaf di masjid, bersedekah, membantu orang-orang, kaum muslimin, kemudian sholat zuhur lagi, ya, dan seterusnya. Artinya ibadah terus sepanjang waktu sampai mungkin akhirnya tidak optimal di dalam menjalani kehidupan sebagai manusia, berkeluarga, memiliki anak, ya, dan lain sebagainya. Maka kemudian perintah ini Allah hapuskan, Allah nasakh dengan ayat At-Taghabun ayat 16 daripada surah At-Taghabun. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu saja. Dan ini seiring dengan tuntunan Rasulullah SAW yang memberikan prinsip kepada kita, kalau urusan ketaatan, urusan melaksanakan perintah Allah itu semampu kita saja. Ya, tentu yang utama yang wajib-wajib. Yang wajib tidak bisa semampunya, tapi harus ditunaikan sesuai dengan perintahnya. Tapi kalau untuk menambah dengan ibadah-ibadah sunat, lakukan semampunya. Kalau memang cuma mampu untuk puasa sunnah hari Senin saja, Kamisnya tidak, ya tidak masalah. Kalau sanggup puasa Senin Kamis, cukup lakukan puasa Senin Kamis, dan tidak kuat melakukan puasa Nabi Daud, ya tidak masalah. Hanya sanggup untuk sholat tahajud 2 rakaat menjelang azan subuh, tidak masalah, ya. Atau hanya sanggup qiyamul lail 2 rakaat sebelum tidur, ditutup dengan witir, juga tidak masalah. Artinya apa? Islam ini ad-dinu yusrun wala usra alaih. Agama itu mudah dan tidak ada yang berat di dalamnya.
Semua perintah yang Allah wajibkan itu Allah sudah Maha tahu bahwasanya manusia pasti sanggup melaksanakannya. Ya, nah barang siapa yang ingin menambah dengan sunat-sunat, maka silakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi jangan dipaksakan, tidak dipaksakan ya. Karena sesuatu yang dipaksakan itu biasanya ya di awal-awalnya semangat, habis itu tinggal sama sekali. Padahal Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang dilakukan secara kontinu meskipun sedikit. Ya, meskipun sedikit tapi kontinu. Mungkin baca Al-Qur'annya sehari cuma 1 halaman, tetapi setiap hari membaca, daripada hari ini diborong mungkin 1 juz, 2 juz, besok mungkin libur 2 minggu nggak baca Quran lagi. Nah, ini tentu Allah lebih cinta kepada orang yang sehari bahkan mungkin cuma baca setengah halaman. Ya, tapi idealnya minimal 1 halaman ya. Bapak dan Ibu. Meskipun itu juga sangat sedikit ya, karena seharusnya kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah membaca Al-Quran itu minimal 1 juz 1 hari ya. Nah, tentu kembali kepada yang tadi kita sampaikan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu saja, tapi kalau giliran maksiat nggak bisa semampu kita. Wah, saya cuma bisa meninggalkan maksiat segini aja dulu ya Allah. Nggak bisa begitu. Giliran maksiat harus kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Totalitas di dalam meninggalkan maksiat. Karena kita tidak pernah tahu. Barangkali nyawa kita dicabut oleh Allah ketika kita sedang berbuat maksiat itu, nauzubillah, maka kita menjumpai Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, jadi kalau maksiat nggak bisa kita katakan semampu kita saja, tapi harus sekuat tenaga kita jauhi. Nah, ini pernah dalam sebuah riwayat seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Hanzalah ya. Hanzalah ini ditemui oleh sahabat Nabi yang lain yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Hanzalah, "Hanzalah, bagaimana kabarmu hari ini?" Hanzalah menjawab, Hanzalah telah jadi orang munafik. Tentu Abu Bakar kaget mendengarnya. Bagaimana ini seorang Hanzalah, sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah dan selalu membersamai Rasulullah dimanapun Rasulullah berada, dia mengatakan dirinya telah munafik. Lalu penasaranlah Abu Bakar. Abu Bakar menanya, kenapa engkau mengatakan engkau munafik, wahai Hanzalah? Lalu beliau bercerita, saya merasa saya munafik karena kalau saya sedang duduk bersama Rasulullah, saya berzikir kepada Allah, ya, kemudian bertafakur, ya, bahkan saya sering menangis, ya begitulah kira-kira ceritanya. Saya ingat Allah, ingat kematian, merasa diri menjadi orang-orang yang sangat bertakwa, begitu ya, menjadi orang yang sangat bertakwa dan segala macam. Artinya imannya betul-betul di level 100% ketika bersama dengan Rasulullah. Lalu ketika pulang ke rumah, ya, ketika pulang ke rumah dia berjumpa dengan istrinya, dengan anak-anaknya, ya, dengan istrinya biasalah orang suami istri. Begitu masuk ke kamar, mungkin dia bermesraan, bercumbu rayu dan segala macam, dan itu adalah halal, bahkan ibadah. Dan kemudian ketika dia keluar kamar, dia bersenda gurau dengan anak-anaknya. Nah, di situ dia merenung. Ini ada apa ini? Ya, ketika saya di masjid dengan Rasulullah, di Masjid Nabawi, saya seperti orang sudah siap mau masuk, mau meninggal dan akan masuk surga, begitu ya. Saking dia merasa melihat dirinya betul-betul dalam keadaan soleh. Tapi begitu pulang ke rumah, ternyata yang tadi keadaan di masjid itu berubah 180 derajat, seakan-akan menjadi orang yang jauh daripada agama, ya. Nah, ini pemikiran sempitnya seorang Hanzalah waktu itu. Lalu Abu Bakar juga terpengaruh mendengar perkataan Hanzalah ini. Benar juga engkau Hanzalah. Jika engkau demikian, berarti kami juga demikian, ya, sama keadaan kita. Kami kalau dengan Rasulullah, ya sama seperti engkau, gitu. Dan ketika kita pulang, kita berjumpa dengan istri, ya kita bermesraan dengan istri, bercanda gurau dengan anak-anak, seakan-akan kita tidak lupa dengan apa yang tadi kita lakukan di masjid. Lalu keduanya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di situ Rasulullah bertanya, ada apa dengan engkau wahai Hanzalah? Beliau mengatakan, saya telah munafik ya Rasulullah, kata beliau. Saya telah munafik, dan dia ceritakan keadaan yang tadi dia sebutkan kepada Abu Bakar Siddiq. Nah, mendengar cerita itu Rasulullah tersenyum, ya. Rasulullah tersenyum, ya, geli, ya, gitu ya, ketawa beliau. Beliau mengatakan, wahai Hanzalah, ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya jika engkau sepanjang waktu menjalani hidupmu sebagaimana engkau bersama denganku di masjid tadi, artinya apa? Seperti orang selalu bertakwa, menangis, ya, lupa akan dunia, mengingat kematian, ya, berzikir sepanjang waktu, hanya ingat Allah dan segala macam, maka saya khawatir, kata Rasulullah, kalau nanti kamu berjalan di jalanan, malaikat akan menyalamimu.
Ya, artinya apa? Malaikat akan menyalahmu. Malaikat akan salah sangka kamu ini bukan malaikat, bukan manusia lagi. Artinya kamu telah sampai ke level malaikat. Ya, begitu Rasulullah mengatakan, kira-kira maknanya la safahat kal malaikah. Nanti malaikat akan menyalamimu karena kamu sudah bukan manusia lagi. Kamu sudah menjadi malaikat, padahal kamu ini manusia. Seperti aku juga manusia. Ya, kata Rasulullah begitu ya kira-kira. Maka kata Rasulullah, sa'atan fasa'ah. Sa'atan fasa'ah, kita ini sejenak kita beribadah di masjid. Ketika di masjid kita ingat Allah. Ketika sholat kita khusyuk. Ketika kita zikir habis sholat kita ingat Allah. Begitu kita pulang, kita membantu istri kita, ya, bercengkrama dengan istri, bermesraan dengan istri, atau bercanda gurau dengan anak, itu adalah sesuatu yang manusiawi. Dan harus ada porsi waktunya kita untuk melakukan hal yang demikian. Boleh kita jalan-jalan, kita piknik, kita tamasya, kita ke mall, ya, kita makan di luar, ya, kita tafakur alam dan lain sebagainya. Artinya kembali kepada yang tadi kita tadabburi, haqqa tuqati ini tidak mesti kita artikan bahwasanya kita harus menjadi orang yang sepanjang waktu itu hanya beribadah. Dalam artian ibadah yang mahdhah itu, ya. Padahal semua kehidupan kita itu bisa menjadi ibadah asalkan kita niatkan untuk ibadah. Kita pergi ke mall membawa anak istri dalam rangka melepaskan penat atau menyegarkan pikiran dan tetap menjaga pandangan dan segala macam, itu juga ibadah. Kita bawa jalan-jalan, ya, mendaki gunung segala macam, ke sungai dalam rangka bertafakur alam, melihat kekuasaan Allah, itu juga ibadah, dan tidak kalah besarnya ibadahnya dibanding dengan duduk iktikaf di masjid. Jadi ini pemahaman yang mesti kita fahami Bapak dan Ibu, bahwasanya menjadi seorang muslim itu tidak mesti hanya sepanjang waktu duduk di masjid, ya, sepanjang waktu hanya duduk tirakat berzikir dan lain segala macam, tetapi kita juga diberikan oleh Allah kesempatan untuk menikmati kehidupan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekalian kalian mati atau menjumpai ajal kalian illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam, ya. Artinya jangan sampai kita menjadi orang yang murtad, Bapak dan Ibu. Kalau kita nggak bisa bertakwa dengan sebenar-benar takwa, ya, takwalah kepada Allah dengan semampu kita. Kalau nggak bisa juga, minimal wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu menemui ajal, menjumpai kematian, kecuali kalian tetap dalam keadaan beragama Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu, Islam yang sudah kita anut pada hari ini, mau apapun resikonya, ya, mau kita mati berkalang tanah misalkan, maka kita tidak akan pernah lepaskan agama ini, ya, karena inilah satu-satunya yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Kalau kita meninggal dalam keadaan memegang teguh agama Islam, tidak murtad, tidak meninggalkannya, maka insya Allah seperti yang selalu kita sampaikan, tetap nanti rahmat Allah akan datang untuk memberikan keselamatan kepada kita. Entah kapan waktunya, hanya Allah yang tahu. Yang jelas itu modal kita, itu tiket terakhir kita untuk bisa menjadi ahlu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayat berikutnya Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah, wahai umat Islam, wahai hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW, bihablillahi jami'a, dengan talinya Allah. Semuanya, ya, kalian semua. Berpegang teguhlah kalian semua dengan talinya Allah. Apa maksudnya tali Allah di sini? Tali Allah di sini maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim. Berpegang teguhlah dengan ajaran Al-Qur'an, ya, yang tentunya otomatis juga dengan apa-apa yang menjelaskannya. Karena Al-Qur'an ini, kalau kita cuma berpedoman kepada Al-Quran saja, banyak hal yang tidak bisa kita dapatkan daripada ilmu agama ini. Kita harus mengacu juga kepada penjelasannya yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sunnahnya. Ya, jadi kita tidak beriman dengan Al-Quran saja, karena dulu pernah juga sempat muncul golongan orang-orang yang dinamakan dengan ingkar sunnah. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, mereka tidak percaya dengan sunnah. Mereka hanya percaya dengan Al-Quran karena menurut mereka yang betul-betul otentik, terbukti keasliannya, terbukti keterjagaannya itu hanya Al-Quran. Adapun sunnah mungkin bisa dipalsukan, mungkin bisa salah, dan lain sebagainya. Ya, nah tentu ini pemahaman yang salah sama sekali. Karena sebagaimana Allah menjaga Al-Quran, Allah pasti juga menjaga sesuatu yang menjelaskannya. Ya, yaitu hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, dengan Al-Quran, semuanya. Kalian semuanya.
Berpegang teguh itu ya seperti kita ibarat orang mau hanyut ya di sungai, kemudian menemukan seutas tali atau sebatang ranting yang tempat dia berpegang sehingga dia tidak hanyut. Bagaimana kita membayangkan orang yang mau hanyut ketemu tempat bergayut atau berpegang, maka dia akan pegang sekuat-kuatnya. Maka seperti itulah perumpamaan Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh ya dengan tangan kita, dengan jiwa dan raga kita dengan Al-Qur'anul Karim, dengan agama Allah. Wala tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai ya. Allah merintahkan kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan jangan sekali-kali bercerai-berai. Ya, bercerai-berai yang Allah larang sekali kepada kita ya, kepada umat Islam. Karena kalau kita bercerai-berai, maka kita akan mudah dihancurkan, akan mudah diserang, akan mudah dikalahkan oleh orang lain ya, oleh musuh-musuh kita, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bercerai-berai. Yang tentunya ayat ini pertama kali ditujukan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari golongan Ansar, dari golongan yang kemarin kita sampaikan Aus dan Khazraj, yang iman mereka masih sedikit rapuh ya, karena memang adanya orang-orang Yahudi yang berkeliaran di kota Madinah yang mengadu domba, menghasut, mengingatkan mereka dengan perbuatan jahiliyah mereka dulu yang suka berperang antara Aus dan Khazraj, sehingga Allah menurunkan ayat ini mengingatkan kepada mereka, berpegang teguhlah dengan Al-Quran, dengan agama Allah, dengan Islam, dan jangan bercerai-berai. Jangan mudah kalian terpecah belah. Karena hanya perkara yang sepele. Karena hanya soal ta'assub kesukuan, soal bahasa, soal budaya, dan lain sebagainya. Makanya Allah mengatakan berpegang teguh dengan Al-Quran. Patokan kita, persaudaraan kita itu adalah Al-Quran. Bukan kesukuan, bukan bahasa, bukan ada istiadat, ya, bukan golongan dan lain sebagainya. Makanya Islam itu ketika telah terikat kita dengan Islam, maka sesuatu selain Islam itu maka menjadi nomor sekian ya. Dan ini yang kita rasakan, Masya Allah ya, dan keagungan Islam itu Bapak dan Ibu. Kalau kita pergi umroh ya atau pergi haji, kita melihat berbagai macam suku bangsa di sana. Ada yang rambutnya pirang, ada yang kulitnya kuning, ada yang hitam sekalipun, yang hitam legam ya. Ada yang rambutnya keriting, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek. Begitu banyak jenis manusia berjumpa di tanah haram itu. Dari berbagai macam bangsa dan bahasa. Tetapi Masya Allah ya, di situ kita merasakan persaudaraan yang luar biasa. Ya. Karena apa? Karena kita disatukan oleh Allah dengan akidah ini, dengan agama ini. Kita terlihat bagaimana orang saling berkasih sayang di sana, saling tolong-menolong, ngasih air zam-zam ya. Ada yang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain bawa bawa tempat air dengan gelas, dikasih satu-satu ke orang. Padahal kalau dilihat bentuknya, dilihat wajahnya, dilihat asal negaranya, itu sangat berjauhan. Ada yang dari Indonesia, di satu sisi ada yang dari Maroko, ada yang lagi dari Eropa, ada yang lagi Afrika. Ya, yang secara budaya pasti sangat jauh, secara bahasa pasti sangat jauh. Ya, ada istiadat apalagi. Namun dengan Islam ini Allah satukan kita. Kita juga sesama anak bangsa. Kalaulah bukan Islam yang dulu menyatukan Nusantara ini, maka mungkin kita tidak melihat Indonesia seperti hari ini. Ya, Islam yang menyatukan kita, karena dulu kita adalah mayoritas Islam yang berjuang membela negara ini, yang kemudian juga karena adanya faktor pemersatu yang lain secara keseluruhan, secara komponen bangsa ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasilanya yang seperti yang kita ketahui bersama. Namun secara mayoritas yang menyatukan kita adalah Islam itu sendiri. Karena kalau tidak ada Islam, meskipun sesama bangsa Indonesia, orang Jawa mungkin tidak akan senang dengan orang Sumatera, tidak senang dengan orang Aceh, dengan orang Sulawesi dan lain sebagainya. Ya, tapi karena kita adalah hamba Allah yang beragama Islam, maka Allah satukan kita dalam bangsa yang kita cintai ini. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah mengatakan wala tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Idz kuntum, yaitu ketika kalian semua a'da'a,
dalam keadaan saling bermusuh-musuhan antara Aus dan Khazraj. Tidak ada hari, tidak ada matahari terbit dalam sehari pada waktu itu, kecuali pasti ada peperangan di antara mereka. Ya, dan itu terkenal kemana-mana. Tidak ada di dunia ini dua suku yang permusuhannya sangat kental melebihi permusuhan suku Aus dan Khazraj di Madinah itu. Allah mengingatkan mereka, ingatlah dahulu kalian sebelum Islam datang, sebelum kalian memeluk agama Islam, kalian bermusuh-musuhan, ya, saling berbunuh-bunuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah satukan di antara hati kalian. Allah satukan di antara hati kalian sehingga mereka fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian menjadi dengan nikmat Allah itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Masya Allah ya. Orang yang tadinya bermusuhan, berbunuh-bunuhan, lalu ketika datang Islam, Allah satukan hati mereka, ya. Begitu juga dengan orang-orang yang kafir Quraisy yang di masa jahiliyah mereka saling membenci, saling bermusuhan, saling berperang. Ketika mereka bertemu dengan sesama musuh mereka dahulu kala sebelum mereka masuk Islam, ketika Islam datang, mereka memeluk agama Islam, lalu jadilah mereka hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan kita ingat bagaimana orang-orang Ansar menunjukkan kecintaannya kepada orang-orang Muhajirin yang notabene tidak ada hubungan dengan mereka, ya. Tapi begitu orang Muhajirin datang ke Madinah yang hijrah tanpa membawa perbekalan sama sekali. Maaf, suara saya bisa didengar? Saudara Rahmi? Baik. Orang-orang Ansar begitu cintanya kepada saudara-saudara mereka yang datang dari Muhajirin Makkah, mereka memberikan harta mereka, memberikan rumah mereka, bahkan ada yang memberikan istrinya sekalian, ya. Ada yang istrinya 4, 3, ya, diceraikan satu orang, diberikan kepada orang Muhajirin yang datang, karena datang tidak membawa istri. Nah, ini tentu perlu penjelasan nanti, ya, bagaimana maksudnya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, wa kuntum ala syafa hufratin. Ingatlah oleh kalian semua bagaimana dulu Allah memberikan nikmat kepada kalian di saat kalian sedang masih bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, Allah satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kamu menjadi dengan nikmat Allah itu bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan adalah kamu pada waktu itu sedang berdiri di tepi jurangnya api neraka. Karena dulu saling berbunuh-bunuhan, tidak beragama Islam, menjadi orang yang musyrik atau kafir, yang sejengkal lagi mereka akan masuk ke dalam neraka sebelum menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Allah, fa'anqadhakum minha, lalu Allah selamatkan kalian daripada tepi jurang api neraka tersebut dengan Allah berikan hidayah Islam kepada kalian, sehingga jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, Aus dan Khazraj, ya, tidak lagi bermusuhan seperti yang sebelumnya mereka lakukan. Nah, ini adalah nikmat Allah yang Allah ingatkan kepada mereka untuk senantiasa diingat. Jangan sampai lupa dengan nikmat Allah ini, karena dengan itulah Allah menyatukan di antara hati-hati mereka. Kemudian Allah mengatakan, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah, ya, yubayyinullahu lakum ayati. Allah jelaskan, Allah menerangkan kepada kalian semua ayatihi, tanda-tanda ayatnya, ya, ayat-ayatnya, baik ayat-ayat Al-Qur'an, begitu juga fenomena-fenomena yang Allah tunjukkan bagaimana dulu mereka berperang, saling berbunuh-bunuhan, tetapi bisa dengan semata-mata meluk agama Islam, saling berangkulan, saling berpelukan, saling berkasih sayang. Semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan petunjuk, kata Allah. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah masih mengingatkan orang-orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW, yang terutama tentu adalah para sahabat beliau yang ada pada zaman dakwah beliau di Madinah itu. Allah mengatakan, wal takum minkum, dan hendaklah ada di antara kalian ini ummatun, yaitu segolongan umat, sekelompok orang. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yad'una ilal khairi, yang mereka itu berprofesi atau melakukan menyeru kepada kebaikan, berdakwah.
Ya, jadi harus ada di antara kita ini orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, berdakwah. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, ya, yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, beribadah kepada Allah, beramal soleh, berbuat ketaatan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan yang ma'ruf, ya, menghubungkan silaturahim, ya, menjauhi permusuhan, membantu orang yang lemah. Ya, ini termasuk kategori wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi merintahkan orang untuk taat kepada Allah, menegakkan sholat, melaksanakan puasa, berjihad fisabilillah. Demikian juga mengajak orang untuk berbuat baik, bersedekah, berinfak, berwakaf, menolong fakir miskin, ya, membantu anak yatim, membangun fasilitas sosial. Artinya perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Jadi harus seimbang Bapak dan Ibu. Sekelompok orang ini harus tampil mengajak kepada kebaikan, ketaatan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan sekaligus juga harus mencegah daripada kemungkaran. Karena ada orang yang sibuk hanya berdakwah, ya. Berdakwah di masjid-masjid, ceramah pagi, sore, siang, malam, tapi giliran melihat maksiat di sekitar rumahnya, dia cuek saja. Nah, ini tentu tidak termasuk kepada golongan ini. Seorang umat, seorang golongan atau yang menyatakan dirinya sebagai umat yang menjadi pendakwah, maka dia harus juga seimbang antara mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dia juga harus aktif di dalam mencegah kemungkaran. Bagaimana cara mencegah kemungkaran? Rasulullah mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran terjadi di depan matanya atau di sekitarnya, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Dengan tangannya di sini bukan berarti ngambil parang atau celurit kemudian dikejar orangnya, bukan Bapak Ibu. Bukan itu maksudnya. Tapi mencegah dengan tangan itu, cegahlah dengan kekuasaan. Kalau dia seorang RW atau RT atau ketua pemuda, ya, yang punya kekuasaan, cegah, larang, ya. Berikan peringatan supaya jangan terjadi di situ orang kumpul-kumpul, ya, mungkin menikmati sesuatu yang terlarang, melakukan sesuatu yang terlarang. Selama kita penguasa di daerah tersebut, maka kita merubah dengan tangan. Itu namanya merubah dengan falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau tidak sanggup dengan tangan, maka dengan lisan. Ya, itulah tugasnya para pendakwah, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang bijak, orang-orang yang dituakan. Datangi mereka, nasihati, ajak dan seru untuk meninggalkan kesalahan atau maksiat atau kemungkaran yang sedang mereka lakukan, ya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak sanggup juga dengan tangan, enggak sanggup juga dengan lidah, ya, maka fa illam yastati' fa biqalbi, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, ya. Demikian kira-kira Rasulullah mengatakan, kalau enggak sanggup juga dengan tangan, enggak sanggup juga dengan lisan, maka dengan hati kita. Kita harus mengingkarinya dengan hati kita. Wa dzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemahnya iman. Tapi kalau seandainya dengan hati pun tidak, maka berarti tidak ada sama sekali keimanan dalam hati kita, karena kita santai saja melihat kemungkaran terjadi, tidak ada perasaan miris, tidak ada perasaan risih, tidak ada perasaan marah atau murka, begitu, ya. Maka ini adalah imannya tentu sudah dipertanyakan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan menyegah daripada yang mungkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa orang beruntung ini Bapak dan Ibu? Yaitu orang yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, dan melarang daripada perbuatan yang mungkar, ya. Wa ulaika humul muflihun, sama yang kemarin kita tadabburi di awal surah Ali Imran, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, dan di sini Allah ulangi kembali, Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau kita baca Al-Qur'an Bapak dan Ibu, kita akan menemukan sering kata-kata muflihun, tuflihun, aflaha, ya, yang artinya beruntung, sukses. Kalau kita teliti Al-Quran, ketika mengatakan siapa orang yang beruntung itu, maka semuanya berdimensi ukhrawi. Tidak pernah sekalipun Allah mengatakan orang yang beruntung itu yang hartanya banyak, yang pangkatnya tinggi, ya, yang kedudukannya terhormat, ya, yang wajahnya cantik dan tampan dan segala macam. Nggak pernah satu ayat pun berkata demikian. Artinya apa? Orang yang sukses, orang yang berhasil,
menurut Al-Qur'an, menurut Allah itu adalah orang yang sukses kehidupan akhiratnya, ya. Orang yang sukses kehidupan akhiratnya. Kalau soal dunia, Allah nggak melihat mau sukses mau tidak, mau kaya mau tidak, Allah nggak memandang itu sukses. Tapi yang sukses itu adalah kalau orang bisa tegak sholatnya, terlaksana puasanya, tertunaikan zakatnya, terselenggara naik haji dan umrohnya, dan perintah-perintah Allah yang wajib yang lain, maka itulah yang Allah sebut dengan orang yang sukses. Kemudian di ayat berikutnya Bapak dan Ibu, wala takunu kalladzina tafarraqu, masih berhubungan dengan persatuan tadi ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, ya. Orang-orang yang bercerai-berai seperti bagaimana dulu mereka orang Aus dan Khazraj ini sebelum masuk Islam, ya. Wakhtalafu, dan saling berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka yaitu keterangan-keterangan yang jelas. Bisa juga ini diartikan Allah melarang umat Islam, umat Nabi Muhammad ini untuk tidak bersikap seperti orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, ya, yang mereka saling berselisih, saling berpecah, saling berbunuhan bahkan, padahal telah datang kepada mereka al-bayyinat, itu ayat-ayat Allah dalam kitab Taurat, ya, dan begitu juga ahlu kitab dari kalangan Nasrani. Jadi kata Allah, jangan kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai dan saling berselisih, saling berbeda, ya. Saling berselisih, saling berbantah-bantahan, saling menyalahkan. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari nabi yang diturunkan oleh Allah, yaitu Nabi Musa, ya, pada ahlul kitab, kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi. Wa ulaika lahum adzabun azim, orang-orang itu bagi mereka azab yang sangat berat, ya. Orang-orang yang berselisih setelah diberikan petunjuk, setelah diberikan pedoman berupa kitab Al-Quran, dan mereka telah disatukan dalam satu agama, lalu masih berbunuh-bunuhan, masih bercerai-berai, seperti yang sekarang kita lihat, ya, saudara-saudara kita di Suriah, ya, di Irak, di mana lagi, di Sudan, yang padahal mereka notabene adalah hamba Allah yang beragama Islam, Tuhan mereka satu, Nabi mereka satu, tapi karena kekuasaan, ya, karena hawa nafsu dunia, ya, mereka sekarang berbunuh-bunuhan. Kita lihatlah bagaimana negara Suriah yang hancur, dan sekarang juga nauzubillah, ya, Sudan juga sudah mulai mengarah ke sana, perang saudara. Negara Irak juga sudah hancur, Libya juga sampai hari ini masih berperang, karena mereka tidak mengindahkan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran ini. Jangan kalian bercerai-berai dan jangan saling berselisih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 106, Allah mengatakan wa ulaika lahum adzabun azim. Kita lihat dulu ujung ayat yang tadi, bagi mereka itu Allah sediakan azab yang sangat berat, yaitu pada hari yauma. Azab yang berat itu akan Allah berikan pada hari yauma tabyaddu wujuh, pada hari yang sebagian daripada wajah-wajah manusia di hari itu akan putih berseri, dan sebagiannya lagi wataswaddu wujuh, dan sebagiannya lagi akan menjadi hitam, ya, muram, ya, hitam gelap, muram, yaitu wajahnya orang-orang yang kafir, orang-orang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengingatkan kita, hati-hati kalian mendapatkan azab yang banyak, yang besar, yang azim, yaitu pada hari yang di hari itu wajah orang-orang manusia-manusia sebagian ada yang putih bersih berseri, itu wajahnya orang-orang beriman, orang-orang soleh, dan wajah-wajah orang yang kafir akan terlihat menjadi hitam legam dan muram, ya. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang menjadi hitam wajahnya, Allah berkata kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, yaitu orang-orang kafir tadi, ya. Allah berkata kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, kenapa kalian dulu di dunia kafir setelah kalian beriman? Itu orang-orang ahlul kitab tadi. Mereka telah beriman, ya, dengan Allah, beriman dengan dakwahnya Nabi Musa, beriman dengan kitab Taurat. Lalu ketika datang Nabi Muhammad SAW yang membenarkan semua ajaran agama mereka itu yang dibawa oleh Nabi Musa, lalu mereka kafir.
Allah berkata kepada mereka, kenapa kalian sampai kafir setelah kalian beriman? Ya, tentunya ini juga masuk kepada orang yang murtad, Bapak dan Ibu. Orang yang sudah memeluk agama Islam, lalu murtad, dan sampai menjumpai kematian dalam keadaan murtad tersebut akan termasuk ke dalam golongan ini. Kenapa kalian sampai kafir setelah kalian beriman? Fadzuqul adzab, maka pada hari ini rasakanlah azab, siksaan yang sangat pedih, bima kuntum takfurun, dengan atas apa-apa yang kalian dulu kafir di atas dunia. Jadi itu perkataan Allah kepada orang-orang yang mukanya hitam, legam, dan muram tadi ya. Itu penduduk neraka. Allah mengatakan kepada mereka, kenapa kalian sampai kafir dulu di dunia? Padahal kalian telah beriman. Ya, telah beriman bahwasanya benar Tuhan itu adalah Allah, Tuhan mengutus rasul-rasulnya, Tuhan telah menyediakan hari akhirat sebagai hari pembalasan, lalu kalian kafir, ingkar. Maka sekarang fadzuqul adzab, maka rasakanlah oleh kalian siksaan, azab, bima kuntum takfurun, oleh sebab yang dulu kalian di atas dunia kafir terhadapnya. Lalu sebaliknya kepada orang-orang yang wa ammal ladzina biyaddat, adapun orang-orang yang menjadi putih berseri mukanya, wajah-wajah mereka, maka fafi rahmatillah, orang-orang tersebut akan berada dalam rahmat Allah. Jadi orang-orang yang beriman, beramal soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani kehidupan sebagai seorang muslim dengan baik, ya, menjauhi larang-larangan, maka kelak mukanya akan putih berseri dan dikatakan kepada mereka fafi rahmatillah, mereka itu kelak akan berada dalam rahmat Allah, hum fiha khalidun. Mereka akan kekal selama-lamanya di dalamnya, ya. Yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing masuk surga menurut level atau tingkatan kadar amaliyah, amal solehnya dulu di dunia. Lalu Allah mengatakan tilka ayatullah. Yang demikian itu adalah ayat-ayatnya Allah, ya, ayat-ayat Al-Qur'an, tanda-tanda, cerita-cerita yang Allah berikan untuk mengingatkan kita, mengingatkan manusia, ya, untuk tidak bercerai-berai, untuk tidak murtad, untuk tidak saling berbunuh-bunuhan lagi, keluar daripada agama Islam. Semua itu adalah ayat-ayat Allah, ya, peringatan-peringatan Allah. Natluha 'alaika bil haqq, yang kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad, bil haqq, dengan sebenar-benarnya. Jadi ayat ini juga mengatakan bahwasanya Allah atau malaikat membacakan Al-Qur'an itu sebagaimana turunnya dari Allah, itu yang malaikat sampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak sama dengan pemahaman siapa itu kemarin, yang tokoh yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah dibahasakan oleh Nabi Muhammad, ya, na'udzubillah, ya. Dia mengatakan Al-Qur'an itu dibahasakan oleh Nabi berkata dalam Al-Qur'an apa? Kemarin dia katakan sehingga dipahami seakan-akan dia mengatakan Al-Qur'an itu adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Meskipun maknanya dari Allah. Di sini Allah mengatakan tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah, natluha, kami bacakan ke atasmu dengan sebenar-benarnya. Artinya apa? Dibacakan persis seperti yang kita dengar hari ini, yang diterima oleh Rasulullah, itu yang dulu dibacakan. Jadi bukan maknanya saja, ya, lalu Rasulullah mengubah dengan kata-katanya sendiri, tidak. Tapi persis seperti yang kita baca, itulah yang dulu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin, dan tidaklah Allah itu menghendaki kezaliman atau keaniayaan kepada semesta alam ini. Allah tidak pernah menginginkan kezaliman. Allah nggak pernah menginginkan ada hambanya yang tersesat, menjadi kafir, menjadi musyrik, kemudian tersiksa, dipanggang, dibakar, disiksa di api neraka. Allah tidak pernah menginginkan demikian, tapi yang menginginkan itu adalah manusia itu sendiri. Karena apa? Allah telah turunkan ayat-ayatnya, Allah turunkan kitab, Allah utus nabi yang menjelaskan, menyeru, ya, bahkan seorang Nabi Muhammad SAW yang tidak rela kalau beliau melihat ada manusia yang masuk neraka. Sehingga Rasulullah itu sampai ditegur oleh Allah, ya, yang terlihat begitu antusias berdakwah kepada orang, ya, sampai beliau begitu sabar, ya, padahal orang itu sudah khatamallahu ala qulubihim, telah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala karena keingkaran dan kekafirannya. Jadi Allah itu sama sekali tidak pernah menginginkan atau berbuat aniaya kepada
semesta alam ini. Sehingga kita nggak boleh sedikit pun menyela Allah. Ya, baik itu dalam melihat ciptaannya, melihat orang yang mungkin ada cacat, ya ada kurang dalam tubuhnya. Kemudian kita katakan kenapa Allah memperlakukan hambanya seperti ini. Ada ketika melihat orang miskin, melarat segala macam. Allah itu secara zatnya tidak pernah menginginkan kezaliman kepada hambanya, kepada semesta alam ini. Kemudian walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan bagi Allah lah kepunyaan, walillahi, dan kepunyaan Allah lah ma fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa yang ada di segenap langit dengan lapisannya yaitu wa ma fil ard, dan apa-apa yang ada di bumi. Semuanya dari milik Allah. Ya, Allah Maha Kuasa berkehendak, mau menyiksa orang, mau mengazab orang, mau memberikan orang nikmat, ya, semua adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah ya dikembalikan semua urusan. Artinya semua nanti kembali kepada Allah. Ya, meskipun Allah sudah jelaskan secara detail dalam Al-Qur'an begini, namun bagaimanapun nanti hakikat yang sebenarnya, maka dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba yang berdosa Allah berlaku adil, maka dia pasti disiksa. Disiksa dulu. Tapi kalau Allah mengedepankan rahmatnya, rahimnya, Allah bisa saja ampuni, bisa saja maafkan, dan dia masukkan ke dalam surganya. Ya, ini harus kita pahami demikian, karena Allah itu adalah kekuasaannya absolut, ya. Tidak ada yang bisa membantahnya. Kenapa begini, kenapa begitu, ya. Dia tidak bisa dibantah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan, baik urusan di dunia maupun juga urusan di akhirat. Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat, saudara saudari sekalian, inilah sedikit tadabbur Al-Qur'an yang kita bacakan pada hari ini. Surah Ali Imran ayat 102 sampai 109 yang mudah-mudahan memberikan sedikit penambahan wawasan dan pencerahan kepada kita berkaitan dengan ayat-ayat yang tadi telah kita daburi. Hal-hal yang tadi kita sampaikan, tentunya banyak hal yang ingin kita diskusikan, yang ingin kita perjelas, maka kita cukupkan sampai di sini penyampaian tadabbur. Kita lanjut kepada diskusi dan tanya jawab. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu, dan mohon maaf dalam kekurangan penyampaian saya serta salah dan khilaf perkataan atau perucapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.